Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan membahas bab 4, yaitu tentang mengenal Microsoft Publisher. Bapak harap kalian sudah membuka buku paket TIK-nya halaman bab 4 ya. Pada halaman pertama, bab 4, kalian melihat gambar tentang peta konsep. Mengenal Microsoft Publisher yang meliputi yang pertama, Windows, langsung Microsoft Publisher. Kedua, Ribbon Publisher, fitur template Microsoft Publisher, interface Microsoft Publisher, lalu file Save As dan Save. Nah, itu masing-masing fitur yang dapat kalian gunakan atau poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, keterampilan membuat dokumen komputer dengan pengaturan gambar, tulisan, dan warna dalam dunia komputer dikenal dengan istilah desktop publishing. Dokumen ini berisi informasi dengan tampilan yang menarik dan mudah dibaca. Contohnya majalah, kalender, mading, kartu ucapan, brosur, kartu pos, koran, poster, dan lain-lain. Keunggulan membuat desktop publishing adalah mudah dibaca, tampilannya menarik, hasilnya bisa dicetak dan disimpan. Pada bab ini, kamu akan mempelajari salah satu program pada desktop publishing. Program tersebut adalah Microsoft Publisher. Untuk membuka program tersebut, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, kalian dapat memulai program Microsoft Publishing dengan caranya kalian mengklik Start pada tombol kiri layar kalian, lalu ketikkan pada tombol Search atau Run, ketik Microsoft Publisher. Nah, itu kalian bisa membukanya pada tombol Search atau kalian klik Start, pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Publisher. Nah, itu ada dua caranya. Jadi kalian bisa mengetikkan Microsoft Publisher pada pencarian atau bisa dengan cara klik Start, pilih program, pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Publisher. Lalu yang poin B, menggunakan fitur template Microsoft Publisher. Nah, jadi ketika kalian sudah membuka program Publisher, nah itu ada template. Template itu contoh-contoh tulisan atau contoh-contoh kartu nama. Nah, kalian bisa menggunakan fiturnya. Jadi tanpa kalian desain atau tanpa kalian gambar-gambar dulu, itu sudah ada. Jadi kalian cuma tinggal menambahkan ketikan kalimat atau teks. Jadi untuk desainnya, untuk gambarnya sudah tersedia. Jadi kalian cuma mengedit, menambahkan sedikit teks agar lebih menarik dan mudah dibaca. Poin yang C adalah mengenal antarmuka atau interface Microsoft Publisher. Setiap kali kamu membuka program Publisher, kamu akan diminta untuk membuka file publikasi baru seperti pada gambar. Nah, jadi ada yang namanya panel navigasi. Itu adalah slide area kerja kalian. Lalu ada yang namanya ribbon. Ribbon itu untuk mengatur teks-teks yang akan kalian tulis. Lalu ada yang namanya ruler. Ruler itu penggaris. Jadi batas lembar kerja kalian bisa dibatasi dengan garis agar lebih rapi. Nah, lalu yang selanjutnya poin D, yaitu mengenal fungsi ribbon Microsoft Publisher. Nah, jadi ribbon itu adalah suatu fitur untuk mengatur teks-teks yang akan kalian buat. Misalkan untuk perataan teksnya, atau untuk jenis fontnya, atau besar kecilnya huruf, itu ada di ribbon text. Nah, jadi kalian bisa membacanya ya masing-masing di buku kalian. Jadi masing-masing tab atau masing-masing
fungsinya kalian bisa mengetahuinya dari buku kalian. Misalkan contoh yang pertama file. Tab file digunakan untuk menampilkan backstage view dengan opsi untuk membuat, mengelola, sharing, dan mencetak file. Lalu yang kedua home. Tab home menyediakan tombol-tombol yang berfungsi untuk menambah teks, memformat teks, menyalin, dan memposting, bekerja dengan tata letak objek, serta mencari dan menggantinya. Lalu yang ketiga, insert. Tab insert berfungsi untuk menambah halaman, membuat tabel, mengganti tipe ilustrasi yang berbeda-beda. Lalu pack design. Pack design berfungsi untuk mengubah template halaman. Jadi, untuk mengubah template halaman itu adanya pada letak ribbon pack design. Nah, jadi untuk mengubah template halaman atau kalian ingin mengganti gambarnya, mengganti template contoh gambarnya itu pada pack design, mengatur margin serta skema warna dan huruf. Nah, jadi warnanya kamu bisa ganti, hurufnya bisa ganti ada di pack design. Lalu yang kelima, mailing. Tab mailing berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama, namun pada tujuan yang berbeda. Nah, jadi kalian juga bisa mengetikkan surat, bukan cuma bikin majalah, bukan cuma bikin kartu ucapan, bukan juga bikin kartu nama. Nah, jadi kalian bisa membuat surat pada Microsoft Publisher. Lalu yang keenam, review. Tab review berfungsi untuk mengecek naskah, seperti mengecek ejaan, mengubah bahasa, menerjemahkan bahasa, menyematkan komentar, dan sebagainya. Nah, jadi tab review itu kalian untuk mengecek naskah, jika tulisan kalian itu sudah benar atau belum. Atau ada yang misalkan tulisan kalian bahasa Inggris, mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya, dari bahasa Indonesia kalian ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris. Lalu yang view. Tab view berisi perintah-perintah untuk melihat hasil webpack atau hasil editan. Jadi view itu berguna untuk melihat hasil yang kalian kerjakan. Jadi kalian bisa melihat sementara sebelum kalian print atau sebelum kalian simpan. Jadi kalian bisa melihat dulu pada tab view. Lalu yang terakhir adalah menyimpan dokumen pada program Microsoft Publisher. Nah, jadi setelah kalian membuat semua, mendesain gambar, mendesain kartu nama, dan lain sebagainya, kalian juga bisa menyimpannya pada komputer kalian dengan cara klik file pada kiri atas layar kalian, lalu pilih save. Nah, ketika kalian pilih save, kalian ketikkan nama lembar kerja yang kalian kerjakan. Kenapa diberi nama? Agar jika kalian butuh sewaktu-waktu ingin membuka filenya lagi atau ingin mengeditnya lagi, kalian gampang atau kalian mudah untuk menemuinya karena sudah diberi nama dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, itu caranya menyimpan file. Ketika sudah diketikkan, lalu klik save pada tombol kanan bawah layar kalian. Ada bacaan save. Nah, kalian klik, nah maka secara otomatis sudah tersimpan di komputer kalian. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membacanya kembali pada buku paket kalian, karena penjelasan kakak hanya sesingkat yang bisa kakak sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin jika penjelasan ini kurang jelas, maka kalian bisa membukanya buku kalian kembali, lalu garis bawahi poin-poin yang penting untuk membantu kalian menjawab soal-soal yang akan Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.